Ya oke guys, kayaknya lagi rame ya soal pig butchering scam, yang mana itu katanya pig itu kan berasal dari kata babi ya. Butchering itu ya daging, pemotong daging lah. Scam itu penipuan. Jadi selain kalau katanya orang nih, kita tuh kayak digedein dulu. Kita tuh adalah korban, adalah babi menurut mereka. Butchering itu kita tuh kayak diempanin dulu, dikasih makan sampai besar, dan kalau udah waktunya baru di apa, dijagal gitu kan, dipotong sembelih gitu. Nah, ternyata modus-modusnya itu udah banyak banget dan banyak korbannya tuh. Kalau kita lihat di luar negeri itu ada sampai miliaran rupiah. Modusnya kan hampir sama ya. Mereka kalau yang cewek itu mereka berpura-pura jadi orang yang ganteng, ganteng banget sumpah. Terus eh, kayak pria kaya, punya bisnis di mana-mana, yang income-nya nyampe miliaran rupiah. Siapa sih yang gak tergoda gitu kan, apalagi ya gimana gitu. Jadi uh, gue tuh di DMG gue tuh ada tiga kan, uh, umum, general, sama apa gitu, sama request. Jadi di tanggal 10 Desember itu gue ngeliat ada orang DM nih di request itu kan. Dia nanya, kayaknya ini bagus deh gunungnya yang akan gua tuju selama di Indonesia. Nah, jadi memang yang post gua itu adalah post gua selama post gua lagi di Gunung Bromo gitu. Yang mana Gunung Bromo itu, postingan gua di IG itu emang nggak ada tag location, gua nggak make nama Gunung Bromo, gue nggak pakai hashtag apapun itu tentang mountain, gunung, apapun itu. Jadi memang ya random aja kan, emang nih kebutuhan gue, maksudnya buat konsumsi teman-teman gue juga kan. Jadi gue serius-serius banget, nggak serius banget apa namanya, untuk sebuah postingan gue gitu kan. Tapi entah kenapa ini yang akunya cewek itu tertarik sama Bromo gitu kan. Akhirnya dia DM gue, kata tertarik. Ya udah, gue jawabin. Akhirnya dia minta WhatsApp gue kan. Katanya dia nggak nyaman nih kalau di DM, karena gue biasanya kalau nyaman tuh di WhatsApp. Ya udah, gue ikutin nggak apa-apa, karena gue pikir ini orang, ya gue bantu lah, karena kan gue nggak ada berpikiran lain-lain ya. Gue nggak ada berpikiran negatif ya, gue coba berpikir positif lah. Ini cewek emang beneran mau ke Indonesia nih, mau ke Bali atau mau ke Bromo gitu. Nah, satu 2 hari baru, setelah gue kasih WhatsApp, dia baru WhatsApp gue gitu. Gue kirim DM hari Jumat, dia baru WhatsApp gue hari Minggu gitu kan. Katanya harusnya dia mau WhatsApp gue tuh hari Jumat, tapi hari Sabtu, tapi karena dia nggak punya main golf seharian, akhirnya dia nggak bisa tuh. Ya udahlah, nggak apa-apa, gue juga kagak peduli sih orang dia juga siapa juga, gue nggak tahu gitu kan. Dia ngakunya main golf sepanjang hari Sabtu itu, karena ya baru hari Minggu sempet nge-WhatsApp gue gitu kan. Ya udah, gue nggak peduli. Gue akhirnya nih chatting, nanya soal apa dikunjungi di Indonesia. Gue kasih guys, gue kasih namanya Bromo, gue kasih yang namanya Bali, Lombok, bahkan Pulau Komodo juga gue saranin kan, bahkan ke Raja Ampat gitu kan. Akhirnya kita ngobrol ya, ngobrol kayak teman biasa gitu. Sampai akhirnya dia nanya, gue kaget kan. Di hari Seninnya itu dia nanya, Jufri, apa kabar, aktivitas lo apa hari ini gitu kan. Lah, dalam hati gue, ini ngapain kok tau nanya aktivitas, emangnya siapa gitu kan. Gue tuh udah punya istri loh, punya anak 2 gitu kan. Terus akhirnya ya gue bilang, ya gue kerja biasa lah, orang orang karyawan. Terus dia bilang, gue nggak nanya, dia ngomong sendiri. Iya, gue hari ini yoga gitu kan. Nanti gue bodo amat siapa sih ngomong-ngomong yoga gitu kan. Sampai akhirnya di Senin itu dia kirim gue foto di WhatsApp. Cantik banget ya, sumpah cantik banget. Siapa sih orang yang nggak suka sama dia kalau ngeliat fotonya gitu. Tapi udah keburu gue hapus, gue gak mau lihat lagi gitu kan. Akhirnya uh,
ya udah gue biasa aja gitu kan, coba ngobrol-ngobrol sambil gue, lu kesini nih enak nih, lu kesini enak, lu coba lu pakai guide, tour guide di Indonesia kalau gue Bromo gitu kan, gue nggak mungkin nganterin gitu kan. Oh yaudah Jufri, makasih atas infonya ya gitu kan. Nah di hari Senin Selasanya dia nanya, lu kerja apaan gitu kan, ya gue bilang gue kerja di bagian inilah, marketing digital gitu kan. Gaji lu berapa, gue sebutin gini gini gitu kan. Wah, kecil ya, buatnya kecil karena dia langsung nyebutin gue tuh pengusaha clothing terkenal di Korea satu. Terus dia bilang gue juga punya usaha properti di Korea dua, gue juga bisnis trader cryptocurrency tiga gitu. Jadi dia tuh memprofilkan dia sendiri tuh orang yang cantik, orang yang kaya, orang yang dari keluarga yang baik-baik aja gitu kan, dari keluarga kaya, bahkan dia juga filantropis. Dia bilang gue tuh sering ke panti asuhan nih, bahkan setiap minggu ada aja yang gue kunjungin gitu kan. Ya udahlah, gue gak peduli namanya juga orang stranger kan. Ya udahlah, gue cuman jadi pembaca atau pendengar apa yang diomongin gitu kan. Hari kebesokannya, hari Rabunya, dia tahu kirimin gua voice note dong, voice note. Wah ini cewek suaranya merdu banget gitu kan. Aduh, gue juga nggak mau juga kan, nggak mau terlalu dalam, gue juga cuma ya gitu aja lah. Bilang iya, gue lagi makan gitu, gue lagi makan. uh, Udahlah itu karena gue sibuk, gue nggak ngelainin dia gitu kan. Nah satu hari dia itu terus sebelumnya dia tuh selalu bilang gue tuh filantropis, sering ke Orphan State. Dia so bijak deh soal itulah, soal apa nih, charity gitu kan. Pokoknya dia memprofilkan dia tuh orang yang di atas gue jauh lah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, gue juga nggak mau pusingin juga kan. Sampai akhirnya di hari apa gue lupa, dia kirimin gue foto lagi makan steak dong. Gue nggak tahu steak beneran atau enggak. Dia bilang katanya ini steak gue makan sendiri gitu, makan sendiri katanya. Sorry, bukan makan, dia steaknya bikin sendiri gitu kan. Nah karena gue juga hobi steak, gue cuma makan steak, gue tanya itu medium rare, karena gue tahu teksturnya tuh medium rare ya. Jadi gue tahu lah steak itu kan ada 5, teman-teman juga tahu lah itu medium rare. Dia bingung, hah medium rare? Lah juga bingung lah, katanya hobi steak tapi kok medium rare, nggak tahu gitu kan. Akhirnya itu kecurigaan gue pertama, nih orang gak tahu medium rare, padahal dia ngomong banget soal steak gitu kan. Waduh ya udahlah, gue nggak mau ambil pusing sambil gue jelasin kalau steak itu punya 5 tingkat kematangan loh. Terus dia tuh seolah lebih paham dari gue lagi gitu kan. Oh iya gini jadi gue tanya jadi apa tuh daging yang lo masak. Kata dia menurut dia well done rare. Anak-anak well done rare gitu kan. Ya udahlah, gue nggak mau pusing. Dan sampai akhirnya dia screenshot tradingan dia dong. Nih nanti gue share di sini ya. Nih tradingan dia tuh gila banget tau gak? 3 juta USDT, lu bayangin berapa tuh? 3 juta USDT itu sekitar, kalau 1 juta itu sekitar 15 miliar ya teman-teman. Jadi kalau 3 juta itu sekitar 45 miliar dong dia. Jadi dia trading nggak sampai setengah jam, dia udah earn sebanyak $100.000. Itu artinya 1 juta 1 miliar 1,5an gitu kan. Ya oke lah, siapa yang tertarik men. Tapi dia terus sih selalu, ayo Jufri ikut gitu kan, ikut. Tapi gue nggak mau gitu kan. Ya gue udah capek dengan kripto, banyak lossnya kan dibanding profitnya. Sampai akhirnya dia pamer screenshot lagi, dan gue tertarik nih gitu kan, karena ngelihat isi maninya menurut dia gitu kan. Karena dia selalu bilang gue itu punya mentor buat ngajarin gitu kan.
mentor buat ngajarin. Jadi mentor ini emang bagus menurut dia dan nggak akan bikin kliennya itu loss mulu gitu. Dan sampai akhirnya dengan kata-katanya apa gue nggak tahu, dia akhirnya gue tertarik gitu kan. Oke lah, gue tertarik, tapi gue mau coba $50 dulu gitu kan. Itu sekitar 800 ribu ya. Kalaupun loss, kalaupun di scam ya gue juga nggak apa-apa lah gitu kan, uang kecil kok gitu. Dan dia nggak mau dong. Akhirnya dia maunya tuh 200 USDT, itu sekitar berapa ya, sekitar 3.300.000 men. Nah, dari situ gue mulai hampir percaya banget gitu kan, hampir percaya banget. Kayak apa sih tradingnya. Akhirnya gue dikasih domainnya tuh. Gue tuh anak SEO ya, gue tahu domain bapuk, domain sampah tuh kayak gimana gitu. Domainnya lu tahu gengs, domainnya nggak ada di Google. Page-nya lu tahu nggak, page-nya nggak ada di Google gitu. Ngakunya exchanger, cuman dia nggak sebut exchanger gitu. Gue nggak tahu domain apaan. Bahkan bukan minim ya, nggak ada informasi tentang di domain. Gue cari di YouTube tuh nggak ada informasi tentang di domain sama sekali, nggak ada gitu kan. Gue cari di Twitter dimanapun nggak ada sama sekali. Jadi gue bingung, jadi gue lost nih, ini domain apaan sih gitu kan. Tampilannya sampah banget, UX jelek banget. Akhirnya gue pergi ke CoinMarketCap sama CoinGecko. Gue cek ini ada nggak sih domain kok katanya transaksinya bisa juta-jutaan USDT, tapi kok nggak ada di listnya CoinMarketCap gitu kan. Akhirnya gue bilang ini nggak ada di CMC atau CoinGecko gitu kan. Terus dia bilang apa geng, orang kaya nggak perlu ada di list atau di daftar gitu. Oke lah, gue percaya gitu kan. Tapi gue ngelihat transaksi dia tuh di jam yang itu, yang screenshotannya itu nggak ada historinya di CMC atau nggak ada. Kan biasa gini ya, kalau misalnya kita transaksi di kripto itu kan pasti ada history tuh di chart, yang mana jam 10 malam itu, jam 10 malam tank itu ada transaksi sekitar ini buy. Terus jam 10:10 itu ada transaksi sell, itu ada di trading di mana, di CoinMarketCap. Ini tuh nggak ada gitu kan. Ya gue sih udah pasti ini tuh ada fake screenshot, itu nggak yang bener-bener gitu kan. Oke, balik ke tadi. Sampai akhirnya gue percaya kan. Terus akhirnya dia itu nawarin diri untuk ngajarin gue. Bener-bener gue tuh jauh di bawahnya dia banget gitu kan. Dia tuh merasa paling superior, paling tinggi, dan tinggalnya di Gangnam. Lu tahu dong Korea tuh Gangnam kayak gimana gitu. Akhirnya gue udah merasa wah ini nggak beres nih orangnya. Akhirnya gue mengulur waktu. Dia ngajarin gue untuk register, terus apa ya namanya, gue suruh hubungin CS untuk minta rekening lokal Bank Indonesia. Dikasih gue, tapi template-nya pakai template dia gitu kan. Ketemu ada namanya Muhammad Rian di salah satu bank. Gue nggak mau sebut nama, tapi ini terkenal banget Muhammad Rian itu kan. Akhirnya tuh cewek gue ulur, gue nggak tahu cewek atau bukan ya, itu gue ulur. Ya gimana dong, gue habis kepake nih punya perusahaan, gue nggak bisa nih untuk deposit sekarang, mungkin minggu depan kali ya gitu kan. Terus dia ngamuk kan. Ngamuknya juga nggak jelas ya. Awalnya dia bilang gue tuh nggak minta lu start sekarang gitu kan, tapi uang 200 USDT itu uangnya kecil banget dan gampang buat dikeluarin. Ya penipu kayak gitu kan, selalu
merasa paling superior dibanding korbannya, karena kalau korbannya merasa lebih pinter dia juga gak nyaman, udahlah tinggal aja gitu. Akhirnya gua googling ini penipuan macam apa sih, ternyata pick budgeting scam gitu. Jadi teman-teman harus waspada ya. Jadi gini loh teman-teman, kalau teman-teman ada DM di IG, DM dimanapun berada, itu kalau orang yang nggak dikenal tiba-tiba katanya mau ke Indonesia, butuh informasi, katanya ini gunung di negara lu bagus gitu kan, cuekin gitu, jangan diladenin gitu. Oke lah kalau lu mau ngetes, atau lu ya mungkin gampang percaya sama nih orang gitu kan, terus uh, lu juga berpikir harus sangat rasional ya geng. Dengan kondisi lu sekarang, gue nggak tahu lu orang kaya, orang setengah kaya, atau orang susah, atau orang setengah susah gitu, nggak tahu. Dengan kondisi lu sekarang sebagai cowok atau cewek, ada orang yang cantiknya atau gantengnya bukan main, stranger gitu kan, ngaku dia kaya dari negara-negara kaya dengan berbagai bisnis yang ngejalanin, apalagi dari luar Indonesia. Lu jangan langsung percaya, lu jangan langsung terlena, tergoda gitu, karena nggak mungkin gitu. Orang Korea itu lebih mikir urusan dia sendiri, dia lebih urusan dia lebih pentingin urusan dia sama temannya, dia sama keluarganya, dia sama pasangannya. Mungkin nggak perlu dia ngelayanin orang lain kalau emang dia nggak ada niat gitu kan. Buat apa gue chatting stranger yang nggak tahu siapa, belum tentu mau gue sama lu gitu kan. Ya gitu sih kan. Jadi hati-hati ya, karena udah banyak banget modus nih di internet, jadi mesti hati-hati, jangan sampai kita jadi korban untuk pick budgeting scam, karena itu sangat mengerikan. Dan korban itu banyak banget di luar negeri, dan jumlahnya tuh udah bukan ratusan juta lagi, udah miliaran. Oke, salam dari gue, bye.